Halo, namaku Yoga Ulia Mubarok dengan NPM 22106311400051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau AI, kemudian blockchain, cloud computing, serta data analis. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menerangkan mengenai apa itu AI. Apa yang teman-teman pikirkan tentang AI? Sebuah robot yang canggih? Ya, tidak salah, itu merupakan salah satu dari program AI. Artificial Intelligence, simpelnya merupakan program komputer yang didesain untuk berpikir dan dapat mengambil tindakan sama seperti manusia. AI sendiri ini diprogram oleh seorang programmer dengan dapat berbicara, mengolah sebuah informasi, serta memiliki kecerdasan yang hampir setara dengan manusia. Tentu, AI ini dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Yang pertama, mengefisiensikan waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan dari manusia. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai hiburan bagi manusia. Contoh dari penggunaan AI itu sendiri adalah sebagai operator produksi pada perusahaan-perusahaan industri, kemudian chatbot, dan pencarian website. Bagaimana? Sudah terbayang untuk AI ini? Baik, untuk penjelasan berikutnya adalah blockchain. Secara sederhana dapat didefinisikan, blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi. Transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node menyimpan salinan buku besar itu. Adapun manfaat dari blockchain itu sendiri adalah sebagai penyimpanan data yang aman dan transparan, serta memverifikasi banyak jenis data. Cara kerja blockchain itu sendiri, blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dapat dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat urutan dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam sebuah blok, dan setiap blok saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan, dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini, dan khas kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok dirusak, maka menyebabkan blok berikutnya tidak valid. Adapun kegunaan dari blockchain sendiri dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sektor pemerintahan, untuk pemungutan suara, kontrak proyek, rekrutmen SDM. Sektor kesehatan ada penelitian biomedis dan asuransi kesehatan. Untuk sektor keuangan ada menyederhanakan layanan perbankan dan kredit. Sekian mengenai blockchain, penjelasan singkat dari saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi seperti server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik. Manfaat dari cloud computing itu sendiri yang pertama adalah keamanan data, yang dimana dilengkapi dengan keamanan tangguh berupa enkripsi data, akses yang lebih mudah jika dilengkapi dengan internet yang mumpuni. Selanjutnya, penyimpanan yang tak terbatas, serta kemampuan untuk berkolaborasi. Layanan dari cloud computing itu sendiri ada software as a service, infrastruktur as a service, serta platform as a service. Layanan dari as a sendiri itu sendiri adalah Adobe Creative Cloud, Google Docs, Spreadsheet, Microsoft 365. Layanan dari IaaS adalah Google Compute Engine, serta Azure. Layanan dari PaaS itu sendiri, contohnya EMB, Bluemix, Google Cloud Platform, AWS Elastic, Beanstalk. Sekian mengenai cloud computing yang bisa saya jelaskan. Baik, untuk penjelasan yang terakhir adalah data analis. Secara definisi, data analis adalah seorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan riset terhadap data tersebut. Manfaat dari data analis itu sendiri yaitu
Data analis dalam sebuah perusahaan dapat menemukan jalan keluar dalam permasalahan dan membuat keputusan untuk perkembangan bisnisnya. Tentu data analis sendiri memiliki banyak manfaat di berbagai sektor. Jenis data analis yang pertama ada deskriptif analistik, yang dimana proses data analis untuk mendapatkan gambaran secara umum. Yang kedua adalah prediktif analis, yang dimana memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang. Yang ketiga adalah perspektif analis, yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang akan terjadi. Tools yang digunakan oleh seorang data analis yaitu antara lain Microsoft Excel atau Spreadsheet, Tableau, Domo, serta RapidMiner. Oke, sekian mengenai data analis dari saya. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dan perkenalan mengenai Artificial Intelligence atau AI, blockchain, cloud computing, serta data analis. Mohon maaf apabila dalam penjelasan yang tadi saya terdapat kekeliruan dalam penyebutan kata. Sekian, terima kasih semuanya.